Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kalau seandainya Nabi lebih banyak berkorban dengan kibas, lalu Nabi pernah berkorban dengan unta, bagaimana dengan orang yang hari ini berkorban dengan sapi bersyarikat 7 orang? Jadi begini dulu Pak. Pemilihan kibas oleh Nabi, pertama karena memang ada alasan. Kibas menjadi makanan yang disenangi oleh orang Arab. Orang Arab tidak suka makan daging unta Pak. Sampai sekarang kan jarang. Coba bapak beli nasi biryani atau coba beli nasi Bukhari, nasi Bukhara, itu enggak pernah temannya daging unta, jarang sekali. Daging unta itu sekali-sekali kalau hana pilihan lain. Mereka itu biasanya selalu bermain dengan kibas. Makanya rasa, karena kan dibagi ke fakir miskin. Fakir miskin senang kalau dapat daging kibas. Tapi kalau dapat daging unta biasa aja. Jadi kebiasaan yang disenangi oleh penduduk inilah yang kemudian menjadikan Nabi sering berkorban dengan kibas. Di kita tentu berbeda. Makanya mujtahid 4 mazhab berbeda-beda menyikapi mana yang lebih afdal. Menurut mazhab Hanafi, aktsaru lahman, mana yang dagingnya lebih banyak, itu yang terbaik. Jadi kalau orang bertujuh bersyarikat beli satu sapi, seandainya 7 orang ini membeli satu kambing, jadi 7 kambing. Kalau diatur antara 7 kambing dengan satu sapi, mana lebih banyak dagingnya? Kalau lebih banyak daging sapi, lebih utama beli sapi, kata mazhab Hanafi. Kalau mazhab Malik, kibas pilihan utama dengan alasan dagingnya lebih lezat. Lalu Nabi sering berkorban dengan kibas. Alasan ketiga, karena Ismail waktu diganti oleh Allah dengan kibas. Kata mazhab Malik, kalau unta lebih baik, pasti Ismail diganti dengan unta. Pilihannya adalah kibas. Dalam mazhab Malik, kibas pilihan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, sama nih, mazhab Syafi'i dan Hambali, pilihan utama adalah unta. Pilihan kedua sapi, pilihan ketiga baru kambing atau kibas. Kenapa bisa begitu? Ternyata mazhab Syafi'i menyandarkan pada manfaat untuk fakir miskin. Mana yang lebih bermanfaat? Sapi atau unta lebih bermanfaat ketika dibagi dapat banyak dagingnya. Kalau kita bagi kambing, le tulang, jadi banyak tulangnya. Jadi mana yang lebih bermanfaat untuk fakir miskin, itu yang lebih baik untuk berkorban. Maka kalau kita ikut ke mazhab Syafi'i, bersyarikat 7 orang pada satu sapi itu lebih utama daripada berkorban satu kambing. Tapi ini bukan bermakna yang satu kambing tidak baik. Yang tidak baik itu yang enggak korban. Jadi jangan sampai bertanya tetanggi, pe kambing ya? Kambing. Anak ada ke pengajian? Enggak ada mau daripada kambing. Kata yang punya kambing, kah ada mau ke itu karena udah ini salah. Masa mengejek sesama ahli ibadah? Tidak, itu sudah sama-sama baik. Tapi ini hanya perbandingan. Toh itu pun kan terjadi perbedaan cara pandang. Lalu mazhab Syafi'i mengambil dalil kenapa unta lebih baik daripada sapi, daripada ini. Diambil dalil hadis tentang salat Jumaat, yang datang di jam pertama dapat pahala seperti pahala menyembelih seekor unta, di jam kedua seperti menyembelih seekor sapi, jam ketiga kambing, jam keempat ayam, terus jadi telur ayam. Yang khatib sudah naik mimbar baru datang tidak dapat pahala Jumatnya, cuma sah Jumat aja. Di situ mazhab Syafi'i mengatakan kalau kambing lebih baik, tentu Allah akan mengatakan, tentu Nabi akan mengatakan yang datang hari Jumat jam pertama seperti menyembelih seekor kambing. Tapi tidak, Nabi mengatakan pahala terbesar menyembelih seekor unta. Ke situ dikiaskan hadisnya. Makanya berbeda-beda cara pandang. Yang penting kurban Pak. Apalagi kalau kambing, kalau lembu sempat terkena PMK, itu tidak sah kurban. Maka jangan cari sapi PMK. Kenapa? Itu benar-benar sakitnya berbahaya kalau benar itu terjadi. Begitu.